Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal kimia untuk tahun 2011 sesi kedua. Bagi kalian yang pertama kali bergabung untuk mengerjakan soal kimia IJU kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai IJU, kimia, dan IJU IPA pada umumnya. Jadi pada dasarnya kalian harus mengambil dua pelajaran IPA dari tiga yang ada, entah fisika, kimia, atau biologi. Itu tergantung dari fakultas atau departemen yang ingin kalian lamar atau ingin kalian daftar di Universitas Jepang. Jadi kalian harus melihat dulu persyaratan masuknya, kamu harus mengambil pelajaran apa, dan juga dalam bahasa apa dan apa, bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Ya. Jadi di dalam video kali ini saya akan mengajak kalian belajar bersama mengerjakan soal dalam bahasa Inggris. Tetapi kebanyakan dari soal-soal universitas itu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal dalam bahasa Jepang. Jadi nanti kalau kalian ada waktu ingin belajar mengerjakan soal kimia atau IPA dan lain-lainnya dalam bahasa Jepang, kita bisa belajar bersama di masa depan. Bagi kalian yang ingin lanjut mengikuti channel ini, silahkan subscribe dan kita akan terus belajar bersama di ke depan. Baik. Sekarang sebelum lanjutnya, saya juga ingin menjelaskan mengenai bagian-bagian yang harus kamu lihat di dalam soal. Jadi kamu bisa melihat seperti ini, ada konstanta-konstanta yang tidak harus kamu hafalkan dari awal, tapi kamu tinggal mengikuti saja angka-angka yang diberikan seperti ini. Kamu tidak harus menghafal gas konstanta itu 0,081 atau misalnya bilangan Faraday itu adalah 96.500 dan sebagainya. Atau kamu juga tidak harus menghafal massa atom yang ada. Kamu tinggal menggunakan angka yang ada di sini. Oke. Sebaliknya apa? Seandainya kalian ingin menggunakan angka yang tidak ada di sini, ada kemungkinan kalian salah berpikir cara mengerjakan soal ini. Jadi kamu tinggal mengikuti saja informasi yang sudah diberikan oleh soal. Oke? Baik, kalau begitu kita mulai dengan nomor 1. Seperti biasa saya akan memberikan kalian waktu untuk pause video ini, kalian yang kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama untuk nomor 1 dan nomor 2. Baik, untuk nomor 1, kita punya soal mengenai berikut. Kita memiliki 4 statement di sini. Di antara 4 statement ini tentukan statement yang benar, the correct pair. Ada 2 statement yang benar, tentukan 2 statement yang benar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Atomic molecules ya, atom itu dibentuk oleh elektron, proton, dan neutron. Benar apa salah? Jawabannya salah, karena elektron itu ada di luar atom, dia di luar nukleus atom, jadi elektron salah. Nomor 2, the number of proton contained in a nucleus is the atomic number of atom. Ya, jadi nomor atom, jumlah proton yang ada di dalam nukleus itu adalah nomor atom. Benar apa enggak? Benar. Ini nomor 2 benar. Nomor 3, yang C ini, an electron have negative charge, jadi memiliki muatan negatif, dan masanya itu lebih kecil daripada neutron. Benar apa tidak? Benar ya, karena elektron itu sangat-sangat ringan dibandingkan dengan proton dan neutron. Sedangkan massa proton dan massa neutron itu bisa dibilang kurang lebih sama. Dan terakhir nomor D itu, atoms have the same atomic number but different mass number are called allotropes. Jadi kalau kamu misalnya punya Cl, klorin 35 dan klorin 37, apakah mereka namanya allotrope? Salah, ya, mereka namanya isotop, bukan allotrope ya. Jadi dalam nomor kali ini kita punya yang benar adalah B dan C. B dan C alias jawabannya adalah Maru Yombang. Oke. Lanjut nomor 2, kita punya soal seperti berikut. Kita memiliki 5 molekul dan 2 diantaranya adalah molekul yang memiliki polaritas ya. Jadi pertama kamu harus melihat dulu apa namanya, dan kamu harus tahu jenisnya dan juga geometrinya. Pertama kita lihat nomor A. Kita punya etin atau asetilan. Etin itu adalah CH2, CH3, CH2, CH2. Ya, jadi kamu punya double bond, ya, ikatan angka 2 di tengah seperti ini. Kalau kamu lihat strukturnya, mereka itu sejajar, satu line, satu garis. Jadi mereka karena hanya bentuk satu dimensi,
polaritasnya dari ujung ke ujung akan saling cancel out satu sama lain. Jadi dia tidak memiliki polaritas. Nomor 2, HCl. HCl itu kalau kamu gambar seperti bola akan seperti ini ya. Jadi Cl itu akan cenderung untuk menarik elektron dari hidrogen. Dia akan menarik elektron ke arah Cl karena dia memiliki elektron negativitas lebih tinggi sehingga membentuk polaritas. Nah, jadi nomor B itu benar. Nomor 3 kita punya CO2. CO2 itu kalau kamu lihat bentuk secara geometrinya, kita punya bentuknya linear, sama seperti asetilen atas. Ya, jadi kamu bisa lihat elektron dari oksigen itu akan menarik elektron dari karbon. Jadi dia sama-sama sejajar dan cancel out satu sama lain, maka dia tidak memiliki polaritas. D kita punya metanol. Ya. Metanol itu CH3OH. Kalau kamu lihat bentuknya saja sudah tidak simetris. Jadi kalau kamu lihat dia pasti akan cenderung sisi elektron itu si oksigen itu akan cenderung menarik elektron dari semua sisi, termasuk dari karbon. Maka dari itu dia akan memiliki polaritas. Sedangkan metan CH4 itu kalau kamu lihat strukturnya dia bentuknya seperti ini ya, tetrahedral. Jadi kalau kamu lihat kamu akan mendapatkan si karbon itu menarik polaritasnya itu akan lari semua ke karbon, tetapi karena vektornya itu semuanya satu sama lain untuk cancel out, maka secara total dia tidak memiliki polaritas. Jadi jawaban untuk kali ini adalah B dan D, yaitu sambang. Oke. Kita lanjut untuk nomor berikutnya. Kita punya soal 3-6 ya. Saya langsung beri waktu kalian untuk pause videonya, kalian kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 3 kita punya soal seperti berikut. Jadi kita punya 3 molekul A, B, C di sini, di mana dia dikasih tahu they have nearly the same molecular weight. Jadi masanya kurang lebih sama. Tetapi kita mau mencari tahu choose one that correctly orders the boiling points. Jadi titik didihnya dia siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Kita harus bayangkan titik didihnya mereka. Kalau kita melihat molecular weight-nya, masanya dia sama, kurang lebih sama. Dan bagaimana cara kita menentukan boiling point-nya dia? Pertama kita harus berpikir dulu, apa itu boiling point, titik didih? Apa yang menentukan titik didih? Titik didih itu kan kamu bisa bayangkan seperti air, kamu didihkan dari liquid, dari cair ke gas ya. Jadi kamu punya misalnya molekul air H2O seperti ini. Kamu mau ubah dia yang tadinya cair ke gas. Kalau kamu mau mengubah dia dari cair ke gas, artinya apa? Interaksi antara dua molekul ini akan lebih bebas ya. Interaksi antara strukturnya molekul di dalam cair itu lebih rapat, padat paling rapat ya, kemudian liquid dan terakhir gas. Nah, seandainya kamu mau membuat dia bebas, molekul bebas, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memotong ikatan yang ada di tengah ini, alias intermolecular force. Ikatan di antara dua molekul, ya. Kamu sudah pernah belajar ikatan di antara dua molekul, misalnya ada yang van der Waals, ada ikatan ion, ada juga ikatan seperti ini ya. Dan kali ini kita ngomong tentang ikatan hidrogen yang paling kuat. Hydrogen bond. Ya, karena ikatan hidrogen, ya, apa itu ikatan hidrogen? Hidrogen bisa berikatan dengan FON, fluorine, oksigen, dan nitrogen. Kalau hidrogen berikatan dengan handphone ini ya, dia akan membentuk ikatan hidrogen yang akan sangat kuat. Maka dari itu, ketika dia membentuk ikatan hidrogen, dia punya titik didihnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena untuk memotong ikatan hidrogen, kamu butuh energi yang banyak sekali, ya. Jadi kalau kamu punya H2O, kamu bandingkan dengan H2S, walaupun sulfur itu lebih berat, O itu membuat ikatan hidrogen, maka dari itu titik didihnya H2O itu jauh lebih tinggi daripada H2S. Oke? Ini poin untuk mengerjakan soal nomor 3. Kalau kalian mengerti hubungan intermolecular force di antara 1, 2, 3 benda ini, kamu bisa menentukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Jadi kita lihat etan itu CH3.
formaldehid itu adalah CH2O ya. CH itu nih. Formaldehid ya. Oh, deh. Sorry nah, CH3O maaf ya, CH2O ya. CH2O. Dan kamu terakhir punya etanol. Metanol itu adalah CH3OH. Seperti ini. Oke. Di antara 3 molekul ini yang memiliki ikatan hidrogen, yang memiliki intermolecular force yang paling kuat, tentu saja adalah metanol, karena dia bisa membuat ikatan hidrogen seperti ini, ya, O dengan H. Maka dari itu C itu yang paling tinggi. Selanjutnya kita bisa melihat dari A dan B. B itu formaldehid, dia memiliki oksigen. Jadi ketika oksigen itu bisa menarik elektron dari molekul lain, dia akan membuat titik didihnya sedikit lebih tinggi daripada etan. Jadi kami bisa tulis jawabannya adalah pertama adalah nomor 1 itu adalah C, kemudian nomor 2 adalah B, dan terakhir adalah A. Alias paling rendah itu A, kedua B, terakhir C. Jadi A, B, C, A, B, C. Jawabannya adalah Maru Ichiban. Gampang. Nomor 4 kita lanjut. Kita akan melihat 5 molekul di sini. Ditanya molekul ini ketika membuat kristal, ya, membuat kristal dalam solid state, dalam bentuk zat padat, mana kristal yang merupakan kristal molekul. Jadi ketika kamu belajar mengenai kristal, kamu akan melihat ada banyak jenis kristal. Misalnya kristal molekul, ada kristal ion, kristal metal, ya, jadi kesho. Itu mereka akan membentuk kristal tergantung dari ikatan yang mereka buat antara satu sama molekul, ya. Seandainya saya punya besi atau emas atau misalnya perak, itu kan sebuah metal. Jadi ketika besi dengan besi mereka berikatan, mereka akan membentuk ikatan metal, metallic bond. Dan ketika mereka akan membentuk kristal, mereka akan membentuk ikatan kristal mereka akan digabung dengan ikatan metal tersebut. Dalam kasus ini, kita harus melihat molecular crystal itu memiliki ikatan apa sih yang ada di dalam kristal tersebut. Jadi syarat untuk membentuk molecular crystal ini ada 2, ya. Jadi pertama, si molekul tersebut, ya, memiliki ikatan kovalen bond, ya, di ikatan di dalamnya. Jadi seandainya saya punya misalnya CO2, ya, CO2 itu dia memiliki ikatan kovalen, ya, di antara dua atomnya itu tersendiri. Dan yang nomor 2 ada ikatan lemah, intermolecular force. Ada ikatan intermolecular yang lemah, ya. Jadi misalnya kamu punya CO2 dengan CO2 seperti ini, dia akan berhubungan interaksi sangat lemah seperti ini. Kalau kamu pernah belajar di SMA, nama istilahnya adalah ikatan van der Waals, ya. Jadi antara molekul dengan molekul, dia akan ketika dia nempel, ketika dia dekat-dekat ini, mereka akan membuat ikatan listrik statis, ikatan statis yang hanya sangat lemah dan dia akan lepas kembali seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa lihat nomor A, B, C, D, E yang memiliki ikatan kovalen, ya. Itu adanya di B dan D dan I seperti ini, ya. Karena potasium chloride ini adalah ion. Jadi mereka akan membentuk ikatan ion dan kristal mereka adalah kristal ion. Sama seperti C, magnesium oxide, sama memiliki ikatan ion, ya, antara metal dengan non-metal. Sekarang B, D, E. Di antara 3 benda ini, mana yang membentuk molecular crystal? Jawabannya adalah D dan E, ya. D, CO2 itu akan membentuk dry ice, ya, es biang. Ketika kamu beli es krim, kamu akan dapat es biang itu yang sangat dingin. Tetapi es itu ketika dia meleleh, dia tidak akan menjadi air, dia langsung menjadi gas CO2. Iodin itu seperti kristal kecil seperti ini, ya, kristal kecil. Dia akan melepas warna ungu ketika dia menguap menjadi mensublimasi menjadi I2 tanpa melewat gas atau melewat cair. Nah, silikon
silikon itu akan membentuk kristal, tapi bukan kristal molekul. Mereka akan bentuknya seperti diamond atau seperti grafit, seperti C ya. Mereka akan memiliki intermolecular force ya, ikatan antara molekul sangat kuat. Jadi ketika si silikon ini memenuhi syarat pertama, dia tidak memenuhi syarat kedua. Karena ikatan intermolekuler sangat kuat ya. Jadi kalau kamu memiliki silikon, dia tidak akan rapuh. Dia akan sangat kuat dibandingkan dengan molecular crystal. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah D dan E. Maru Rokubang. Lanjut nomor 5, kita punya soal seperti berikut. Di antara 4 pilihan kita, 4 molekul ini, mana yang memiliki nomor atom paling banyak di dalam 10 gram sampel? Jadi ada 10 gram dari setiap benda ini, ada 10 gram CO2, 10 gram H2S, ada 10 gram nitrogen, dan 10 gram amonia. Mana yang memiliki nomor atom paling banyak? Kita tahu hubungan antara mol ya, N, dengan berat ya, W, adalah kamu bagi masanya dibandingkan dengan masa atom ya. Jadi untuk mendapatkan jumlah mol yang paling banyak, kamu harus membuat masa atomnya kecil, karena kita tahu beratnya sama-sama 10 gram. Nah, kalau kamu punya masa atomnya besar, kamu tinggal kalikan 6 kali 2 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, ini adalah bilangan Avogadro ya. Kalau kamu punya 1 mol, kamu punya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Kamu punya 2 mol, kamu dapat 12 kali 10 pangkat 23 atom dalam 2 mol, seperti itu. Jadi semakin banyak molnya, semakin besar molekulnya, jumlah bijinya itu ya. Nah, sekarang kita harus melihat di antara 4 benda ini mana yang memiliki massa atom paling kecil ya. Nah, disinilah kamu bisa menggunakan informasi yang ada di atas soal tadi. Di halaman pertama, kamu dikasih angka-angka ya. Sini, H itu 1, C 12, N 14, O 16, S 32, zinc 65. Kita nggak pakai zinc dalam soal ini, tapi kita bisa menggunakan informasi yang lain. Jadi kita bisa hitung, CO itu adalah 12, CO itu adalah 12 tambah 16 kali 2, 32 sama dengan 44. H2S 1, 2 tambah 32 sama dengan 34. N2 itu 14 kali 2, 28. NH3 itu adalah 14 tambah 3, 17. Jadi antara 4 benda ini, 44, 34, 28, 17, yang paling ringan adalah amonia. Kalau dia punya MR-nya paling ringan, artinya N-nya, jumlah molnya itu akan lebih banyak. Ketika mol lebih banyak, maka jumlah atomnya akan lebih banyak. Maka dari itu, that contains the largest total of number of atom, yang paling besar adalah nomor 4, Maru Yombang. Nomor 6, kita akan lanjut mengerjakan mengenai hitungan. Jadi kita memiliki soal seperti berikut. At standard state, dalam kondisi standar, kita memiliki 224 ml of mixture antara hidrogen dan nitrogen dengan masanya adalah 107 mg ya. Dan di antara itu kita lihat pertanyaannya adalah berapa rasio antara hidrogen dan nitrogen dalam campuran gas ini ya. Kita akan mengerjakan banyak soal seperti ini, soal campuran ya, gas campuran antara misalnya hidrogen nitrogen, kamu punya metanol, atau misalnya benzen hidrocyclohexan, kamu bakar sekaligus, atau bisa kamu melakukan hidrogenisasi seperti itu. Nah, di sini kamu harus ingat tips untuk mengerjakan soal campuran adalah kamu bisa menggunakan teknik yang kamu pelajari di SMP kelas 1 tentang algebra. Kamu bisa menggunakan eliminasi. Sekarang kita harus buat persamaan matematikanya dulu. Jadi seandainya saya punya hidrogen dan nitrogen di dalam satu bejana, di sini kita tahu dia volumenya ada 224 ml dengan masanya 107 mg. Oke. Nah, 224 ml itu berapa mol? Kita tahu yang namanya gas ideal itu memiliki 22,4 liter per 1 mol gas ya. Jadi kita bisa lihat dalam kasus ini kita punya berapa? 224 bagi 224 liter. Jadinya 10 milimol ya. Kita punya 10 milimol di dalam
bejana ini, ya, 10 milimol gas. Seandainya saya punya mol hidrogen, saya pasang X, mol nitrogen, saya pasang Y. Artinya apa? Saya bisa membuat X tambah Y itu sama dengan 10. Oke, lanjut. Kita juga bisa membahas mengenai beratnya. Kita punya masanya 107 mg. Kita tahu massa itu adalah mol dikali dengan molar mass-nya dia, ya. Seandainya saya mau lihat berapa beratnya si hidrogen, kita punya berat molnya hidrogen adalah tadi X. Sedangkan masanya si hidrogen itu adalah 1 tambah 1, 2. Ya, H2 itu 2. Jadi kita bilang masanya si hidrogen adalah 2X. Sedangkan masanya si nitrogen adalah Y mol dikali dengan 14 kali 2, 28 ya. Kita punya 28Y. Nah, 2X tambah 28Y. Jadi masanya si hidrogen dengan masanya nitrogen, kalau kamu jumlahkan, kamu akan mendapatkan 107. Jadi kamu tulis 2X tambah 28Y sama dengan 107 mg. Kita nggak usah ngomong tentang miligram, kita cuma pasang angkanya saja untuk sekarang. Dan terakhir, kita bisa melakukan eliminasi di antara dua persamaan matematika ini. Ya, kamu bisa kalikan 2 yang di atas, 2Y sama dengan 20, kita kurang habiskan X-nya, dapatnya 26Y, 87 ya. Jadi Y sama dengan 87 per 26 mol. Kamu mau hitung boleh, dapatnya mungkin dapat 3, sekian ya. Tapi kita mau mencari tahu rasio antara H2 dengan N2. Jadi kita juga harus mencari tahu berapa sih volumenya, molnya si X yang ada. Kita balikkan angka ini. X tambah Y sama dengan 10 milimol ya. Satuannya milimol, bukan mol, milimol. Dan X sama dengan 10 kurang Y. Y-nya tadi adalah 26, jadi 260 per 26 kurang 87 per 26. Kalau kita lihat berapa jadinya? 3, 5, 7, 1, 3, 2, 6. Ya, seperti ini ya. Kita bisa lihat 173 per 26 milimol. Kenapa angka jelek? Nggak usah pusing. Kita mau membandingkan X dengan Y. Kalau membandingkan X dengan Y, 173 per 26 banding 87 per 26. 26-nya bisa kita habiskan. Jadi kita nggak usah pusing 26. 173 per 87 itu kira-kira 2 banding 1. Jadi jawaban untuk kali ini adalah 2 banding 1. Hidrogennya itu 2 kali lipatnya dari nitrogen. Jadi jawabannya adalah Maru Yombang. Lanjut, kita masuk ke nomor 7 dan nomor 8. Saya beri waktu kalian pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Nomor 7, kita punya soal mengenai asam basa. Jadi ada 2 larutan, A dan B. Larutan A itu pilihannya adalah ini, asam A. Larutan B itu pilihannya adalah ini, asam basa B. Nah, kita lihat soalnya, kita punya 10 ml kali 0,1 molar dari larutan B dengan 10 ml 0,1 molar larutan A. Jadi jumlah molnya itu sama, A dan B sama. Kamu nggak usah pusing, kita nggak pakai hitungan dalam kasus ini, karena molnya sama. Yang kamu harus pentingkan itu adalah soalnya seperti berikut. Ketika kamu campurkan A dan campurkan B, maka mana yang memiliki pH, resultant of pH, is the smallest. Jadi larutan yang pH-nya paling kecil seperti apa ya. Kamu tahu kalau pH-nya semakin kecil maka sifatnya adalah sifat asam, bukan sifat basa. Jangan kebalik ya. Kalau misalnya kamu mau membuat sifat asam yang sedikit lebih asam, kamu harus membuat asamnya lebih banyak daripada basa. Ya, kamu harus membuat H plusnya, konsentrasi H plusnya lebih banyak daripada konsentrasi OH minus. Misalnya kita lihat nomor 1. Kita punya HCl dengan NaOH. Mereka sama-sama asam kuat, basa kuat. Mereka sama-sama memiliki satu molekul hidrogen, satu molekul H+, ya, ion H+, dan satu ion OH-. Jadi ketika mereka dicampur sama bersamaan, mereka mendapatkan pH pas 7, pas netral. Oke. Nomor 2 kita lihat asetik asid, asam cuka, asam asetat. Ya, asam asetat ini adalah asam lemah.
Kalau kamu campurkan asam lemah dengan basa kuat, kamu akan mendapatkan resultannya adalah basa lebih kuat, alias pH-nya lebih dari 7. Jawabannya nggak mungkin nomor 2. Nomor 3, kita punya sulfuric acid. Sulfuric acid itu kalau kamu lihat, walaupun dia sama-sama 1 mol, kamu punya H plusnya itu ada 2 ion. Ada 2 ion H+. Sedangkan NaOH kamu punya 1, ya. Jadi ketika kamu mencampurkan satu mol A dan B, ketika kamu gabung, kamu akan masih memiliki satu ion H+ yang masih gantung di dalam larutan itu. Jadi pH-nya itu akan menjadi sangat asam. Kalau kamu hitung, kamu akan mendapatkan pH-nya 1 persis, ya. Karena kamu punya 2 molekul, 1 molekul OH, kemudian kamu cancel out, kamu akan mendapatkan 1 H+ di sini, ya. Dan nomor 4, terakhir kita bisa lihat HCl dengan Na2CO3. Na2CO3 itu adalah basa lemah, ya. Asam kuat dengan basa lemah. Jadi kalau kamu punya HCl, pH-nya 1, kamu campurkan dengan basa lemah, kamu akan mendapatkan mungkin pH akhirnya adalah 3, 4, ya, sekitar 4 lah kira-kira. Oke, seperti itu. Jadi kalau kamu lihat, kamu nggak mungkin menjawab 1 dan 2. 1 itu pas pH-nya 7. Nomor 2 itu pasti pH-nya di atas 7, karena dia basa kuat, ya. Kamu bisa memikirkan antara 3 dan 4, ya. Tapi 4 itu kamu kurang lebih pH-nya sama dengan 4, karena dia weak base, basa lemah. Maka dari itu kamu bisa lihat pH yang paling kecil adalah pH-nya si H2SO4, ya. Di sini. Jadi pH-nya itu akan menjadi kurang lebih 1. Karena dia punya 2 molekul, 1 molekul OH, kamu campur masih ada 1 H+ di dalam larutan. Maka dari itu pH-nya masih 1. Dakara kotae wa maru 3 ban. Lanjut, nomor 8, kita punya soal mengenai elektrolisis, ya. Jadi untuk soal ini kita memiliki kondisi ada bejana dengan NaCl aqueous, ya. Sini kita lihat aqueous artinya apa? Ada air, dilarutkan dalam air, ya. Ketika larutan ini kita elektrolisasi. Apa itu elektrolisasi? Elektrolisasi itu adalah reaksi di mana kamu menggunakan listrik untuk memecahkan barang. Kamu memecahkan zat kimia yang ada. Berbeda dengan baterai. Baterai itu kamu akan membuat listrik daripada reaksi kimia. Tapi kalau kamu elektrolisis, kamu akan menggunakan listrik untuk memecah senyawa kimia. Oke? Kita punya kutub positif, kita punya kutub negatif, ya. Kemudian kita alirkan listrik dari atas turun ke bawah. Di antara 5 statement di bawah ini, kita mencari tahu mana statement yang benar, ya. Choose the most appropriate statement. Statement yang benar di antara 5 statement ini. Artinya apa? 4 salah, 1 benar. Nomor 1 kita lihat. Concentration of Na+ decreases, ya. Ketika kamu melakukan reaksi ini, mungkin lebih baik kamu membayangkan dulu apa yang terjadi di dalam reaksi ini, ya. Karena kita mulai listrik itu dialirkan, kita berpikir bukan secara fisika, kita berpikir secara kimia. Kita mau melihat pergerakan elektronnya. Jadi si elektron itu datang dari kutub negatifnya si baterai dari atas, dia turun ke bawah, memberikan elektron ke larutan ini, ya. Jadi ketika ada elektron masuk ke sini, ke larutan ini masuk, dari elektron turun ke bawah, siapa yang akan menangkap elektronnya? Dalam kasus ini kita punya 2 kemungkinan, Na+ dan air, ya. Jadi di antara 2 ini, daripada Na+, air itu akan jauh lebih gampang menangkap elektron, ya. Jadi kamu bisa melihat air menangkap elektron untuk membentuk apa? Membentuk OH- dan apa ya? Dan H2, ya. Dan H2 seperti ini. Dan tinggal kita samakan persamaan kuadratnya, jadinya gimana ya? Ini 2 elektron, 2 OH, 2 di sini, 2 di sini. Enggak, juga 1 di sini, ya. 1. Seperti ini. Ya, yang kita memiliki reaksi di kutub positif, seperti ini. Oke. Sedangkan di kutub negatif, kutub yang melepaskan elektron, artinya dia dari minus menjadi positif, yaitu Cl minus, ya. Kamu punya Cl minus dari NaCl, kamu dan melepas Cl jadi Cl2 gas klorin.
melepas elektron 2 biji seperti ini. Oke, jadi ini adalah reaksi yang ada di dalam elektrolisis. Nah, sekarang kita lihat nomor 1, concentration of sodium ion is decreases. Jawabannya salah. Karena Na+ tidak akan bereaksi sama sekali. Yang akan menangkap elektron di sisi pertama bukan Na+, tetapi air. Jadi Na+ tidak berubah. Nomor 2, kita punya Cl-. Cl- konsentrasi akan berkurang. Benar apa salah? Benar. Ya. Jadi kita lihat di sini. Cl- ketika dia akan dielektrolisis, dia akan melepas Cl-, dia akan melepas elektron untuk membentuk klorin, bentuk Cl2 di sini. Maka dari itu konsentrasi Cl- akan berkurang. Jawaban untuk nomor 2 ini adalah nomor 8 ini adalah Maru nimbang. Lanjut untuk nomor 3, kita lihat oksigen itu dibentuk di anoda. Jadi kita punya anoda di sini. Anoda kita itu membentuk bukan oksigen tetapi membentuk klorin Cl2, ya. Maka dari itu dia membentuk bukan membentuk oksigen tetapi membentuk klorin. Sama seperti nomor 4, yang dibentuk di anoda itu bukan hidrogen tetapi klorin. Sedangkan klorinnya itu bukan di katoda tetapi di anoda. Jadi untuk nomor 8 ini jawaban untuk nomor 8 adalah Maru nimbang. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Kita punya soal mengenai equilibrium. Sekarang saya beri waktu lagi, kalian coba mengerjakan soal ini, kamu pikirkan, kamu kerjakan, dan kita akan bahas bersama. Baik, kita punya soal seperti berikut. Ada reaksi Haber-Bosch, ya. Haber-Bosch itu adalah reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen. Ya, reaksi sangat penting, sangat terkenal, kamu juga harus hafal. Ditulis seperti ini. Reaksi ini itu reversible, ya, bisa bolak-balik, dan exothermic. Exothermic artinya dia akan melepas panas. Kalau kalian di Indonesia kamu belajar ini dengan entalpi, delta H-nya adalah minus. Tetapi di Jepang kita tidak menggunakan entalpi, kita tulis reaksinya seperti berikut. N2 tambah 3H2 sama dengan, bukan anak panah ya, sama dengan 2 amonia ditambah kalornya. Jadi dia melepas. Ketika kamu reaksikan N2 dengan H2, kamu akan melepas kalornya berapa joule, berapa kilojoule, berapa joule, ya. Seperti itu. Oke, kita tidak akan ngomong tentang reaksi persamaan termokimia di sini, nggak masalah. Yang kita mau lihat adalah seperti ini. Soalnya dia menunjukkan ketika kamu menuliskan reaksi Haber-Bosch ini dalam bentuk grafik, ya kita tahu di dalam waktu tertentu, ya kita punya waktu reaksinya itu berlangsung. Pertama dia akan naik, kemudian di satu titik dia akan habis, ya, dia akan mencapai status equilibrium, dan si reaksi N2 dan H2 ini tidak akan lanjut lagi, dan si amonia itu akan stabil terus lurus seperti ini. Oke. Nah, apa yang terjadi? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi seandainya kamu membuat kondisinya, mengubah kondisi si temperaturnya, tekanannya akan sama, tetapi kamu naikkan temperaturnya. Kamu naikkan temperatur dengan pressure-nya sama, ya. Apa yang terjadi? Kamu bisa bayangkan dari persamaan kesetimbangan ini. Dan kamu harus menggambarkan mana yang benar. Oke. Jadi kamu bisa lihat, kalau kamu menaikkan temperaturnya, apa yang terjadi adalah si equilibrium, kesetimbangan ini akan larinya ke kiri, bukan ke kanan, ya. Kenapa? Karena dia exothermic. Kalau dia exothermic, dia akan melepas panas. Semakin kamu punya panas di dalam sistem, dia tidak akan membuat reaksi ini berlanjut. Sebaliknya dia akan membalikkan reaksi, ya, karena kamu berikan panas. Jadi kalau kamu mau membuat si Haber-Bosch ini lanjut terus, kamu bukannya harus memberikan panas, kamu harus mendinginkan dia. Kamu harus tarik panasnya dan dia bisa lanjut, ya. Maka dari itu kita tahu si kesetimbangannya akan lari ke kiri. Kalau dia kesetimbangan lari ke kiri, kita taunya apa? Kita tahu si amonia, jumlah amonianya itu akan semakin sedikit, ya. Jadi kita bisa bayangkan jumlah amonia yang tadi di sini, yang tadi line biru ini, kita buat line merah, dia akan lebih sedikit di ujungnya, di akhirnya, ya. Jadi antara itu kita bisa lihat jawaban yang benar itu bukan 2 dan 3. Bukan 2 dan 3. 2 itu kita bisa lihat ujungnya sama.
2 dan 5 ya, ujungnya sama. Sedangkan 3 itu ujungnya lebih tinggi. Ya, itu tidak benar. Jawaban kita entah 1 atau 4. Nah, 1 dan 4 bedanya apa? Dia lihat sini. Reaksi pertamanya itu. Reaksi pertamanya itu apakah dia cepat, lebih cepat dari yang ada, atau dia semakin lambat, lebih lambat daripada yang sebelumnya. Nah, yang namanya reaksi kimia itu, kamu harus memberikan panas untuk dia memulai bekerja. Ya, kamu pernah belajar kinetics ya, pelajaran kecepatan reaksi. Dia akan berhubungan, konstantanya kecepatan reaksi itu berhubungan dengan temperatur. Karena semakin tinggi temperaturnya, kamu akan memberikan energi si molekul akan bertabrakan semakin cepat, dan semakin cepat dia bereaksi satu sama lain. Artinya apa? Kita tahu di step pertamanya itu, ketika nitrogen dan hidrogen itu dikasih energi banyak, dia akan banyak bertabrakan sehingga membentuk reaksi yang lebih cepat. Tetapi karena kesetimbangan lari ke kiri, maka pada akhirnya jumlah amonia yang dibuat itu tidak lebih banyak daripada yang ada di kondisi pertama. Maka dari itu kita bisa tahu jawabannya itu adalah nomor 1 sini. Ya. Nomor 1 itu dia kecepatan lebih cepat tapi akhirnya lebih sedikit. Kotai ga maru ichiban. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita punya 2 soal. Saya beri waktu, kalian pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Oke, kita punya soal mengenai pembakaran metan dan etan. Ya. Jadi ketika metan dan etan itu kita bakarkan, dikasih tahu the heat of combustion, kalor pembakaran itu adalah sekian dan sekian. Apa sih itu pengertian kalor pembakaran? Kita punya metan, kita bakar menjadi CO2 dan H2O. Samakan ya, berapa nih? 1, 2, 2. Ketika kita bakar, maka kita akan, saya tulis ala Jepang ya, bukan ya. Sama dengan kita bakar, kita akan melepas, tambah ya, 890 kJ per 1 mol. Ya, sama seperti C2H6. Ketika kita bakar, kita mendapatkan CO2 tambah H2O. Ininya 1, kalian 2, 3, 4, 7 per 2. Ya. Kita akan melepas 1560 kJ per 1 mol. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kita punya bejana dengan 2,24 liter campuran campuran metan dan etan, dan kita bakar secara total untuk melepas 142 kJ kalor ya. Nah, kembali kita pakai pengertiannya ya. Seandainya saya punya X molnya metan dan Y molnya etan. Oke, berapa kalor yang bisa dilepas? Seperti itu. Oke. Kita bisa samakan dua sisi. Satu sisi di jumlah mol ya. 2,24 itu berapa mol? 22,4 per mol ya. Sama dengan 0,1 mol. Jadi kita punya X dan Y ya, metan dan etan itu kalau kita jumlahkan 0,1 mol. Dan ketika kita bakar, kita bisa mendapatkan jumlahnya X kali 890 X tambah 1560 Y, dan total kalori yang dilepas itu adalah 142 kJ. Oke. Nah, tinggal kita kalikan semuanya ini. Kita eliminasikan semuanya ini. Jadi persamaan yang di sini dengan yang di sini. Kita bisa kalikan persamaan yang di kiri dikali dengan 890. Ini 890X tambah 890Y dengan 89. Kita buang X-nya. Sisanya 670 Y sama dengan 375 ya. Jadi Y itu adalah 53 per 670. Kemudian kita mau cari tahu apa soalnya? Cari tahu
what is the amount of methane ya? What is the amount of methane? Jadi jumlah metan sebelum pembakaran. Ini kita mau cari tahu berapa nilai X-nya. Ya udah, kita hitung. X itu X tambah Y tadi 0,1. X itu adalah 0,1 kurang Y. Jadi 0,1 adalah 63 per 67 per 670 kurang 53 per 670. Jadi kita dapat berapa ini? 14 ya. X sama dengan mol. Tinggal kita bagi buat desimal ya. 14 bagi 670 0,02 12 13 40 06 00 ada 0 ya 0 0 9 sekian lah pokoknya ya. Jadi kita dapat 0,21. Oke, jawabannya Maru Sambang seperti ini ya. Kita tidak bisa menggunakan kalkulator di ujian IJU, tapi soalnya hitungannya tidak susah, jadi kamu bisa menggunakan pembagian seperti biasa yang kamu pelajari di SD. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Kita memiliki soal seperti berikut. Di antara 5 persamaan ini, yang di garis bawah itu tentukan mana yang merupakan oxidizing agent, yang merupakan oksidator. Artinya apa? Kamu bisa melihat lawan itu teroksidasi atau kamu bisa melihat dia sendiri terreduksi ya. Jadi kita tinggal melihat bilangan oksidasinya saja. Kita punya CuSO4. SO4 itu 2 minus. Jadi Cu-nya Cu2 plus. Sedangkan Cu di sebelah kanan kita punya minus 1, minus 2, 2 plus. Artinya si CuSO4 ini tidak akan bereaksi, tidak melakukan reaksi redoks. Dia tidak akan berubah bilangan oksidasinya, maka dari itu nomor 1 salah. Nomor 2 kita punya HCl. Cl minus 1, H plus 1. Sini ya. Minus 1, minus, ini nggak berubah ya. Tuh nih, tipe tua aluminium kah? Aluminiumnya 0 ya. Aluminiumnya 0. Di sini minus 1, ini minus 1. Aluminium jadinya minus 1. Itu nanti minus 3 plus 3 ya. Jadi si aluminiumnya itu teroksidasi. Sedangkan hidrogen di sini dia plus 1, tadi plus 1 dia menjadi 0. Hidrogennya itu terreduksi. Alias kita tahu si Cl ini dia melakukan oksidasi terhadap aluminium. Sedangkan si aluminiumnya teroksidasi menjadi AlCl3. Jadi jawaban untuk nomor 11 itu adalah Maru Nibang. Kalau kamu mau cek nomor 3, 4, 5 bisa juga. Saya langsung kerjakan cepat aja ya. Nomor 3 itu kita punya SH2S itu minus 1 plus 1 minus 2 yang ini 0, artinya dia teroksidasi. Dia bukan terreduksi, dia malah teroksidasi oleh si oksigen. Nomor 4 kita punya H2SO4 S2, ini juga N2H minus 1, ini plus 1, ini juga 2 ya, jadinya plus 1. Nggak berubah, nggak ada reaksi redoksi dalam nomor 4. Nomor 5 kita punya natrium 0, NaOH itu adalah minus 1 plus 1, alias si Na-nya itu teroksidasi, bukan terreduksi, dia kebalik ya. Jadi dia adalah reduktor. Baik, kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor 12 dan 13. Oke, saya beri waktu, kalian pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Nomor 12 kita punya soal mengenai pelajaran inorganik, kimia inorganik. Nah, sayang sekali kamu harus menghafalkan banyak sekali sifat-sifat metal yang ada di dalam pelajaran inorganik ya. Untuk kasus ini, bagi kalian yang belum terbiasa mengerjakan soal seperti ini, kamu harus banyak baca buku. Saya juga tidak tahu buku kurikulum Indonesia sekarang strukturnya seperti apa. Saya juga dulu belajar pakai Cambridge, jadi saya juga nggak tahu kurna seperti apa. Tapi untuk pelajaran seperti ini di buku-buku SMA Jepang, mereka menjelaskan sangat detail setiap besi, setiap metal itu memiliki sifat seperti ini. Apakah dia larut dengan asam ini, tidak larut dengan asam itu, kemudian cara memisahkannya itu bagaimana, itu semua dijelaskan dengan detail. Dan kamu harus hafalkan satu persatu. Mungkin daripada kamu hafalkan, kamu kerjakan banyak soal dan kamu terbiasa dengan soal yang ada. Oke, nomor 12 kita mulai. Mana
metal di antara tiga, antara Cu, Fe, dan zinc. Di antara tiga metal ini mana yang larut di dalam NaOH dan membentuk H2? Oke. Jadi jawabannya saya nggak usah buang waktu banyak. Jawabannya di sini adalah zinc. Oke. Jadi zinc ini ketika kamu tambahkan NaOH, dia akan membentuk H2. Oke, kamu hafalkan ya. Nomor B, kita punya metal yang tidak larut di dalam tidak larut dalam asam nitrat HNO3, tetapi larut dalam H2SO4 ya. Jadi mana jawabannya? Jawabannya adalah cetek ya. Itu zinc. Jawabannya adalah B, Oke, jadi ini juga harus kamu hafalkan. Jadi Fe ini dia tidak larut dengan HNO3. Ini juga salah satu hint yang besar. Ya. Banyak metal yang bisa larut dengan H2SO4, tapi dia tidak bisa larut dengan HNO3 karena tidak cukup kuat. Ya, jadi si Fe ini dia tidak bisa dilarut di dalam HNO3. Ini satu poin penting. Nomor C, kamu bisa lihat jawabannya tinggal satu ya, Cu ini. C ini adalah metal yang bisa larut di dalam H2SO4 tetapi dalam kondisi panas. Concentrated hot sulfuric acid. Kalau misalnya di dalam asam sulfat yang cair, dia tidak bisa larut. Itu Cu. Nah, ini juga sebenarnya belajar di pembentukan gas SO2. Bagaimana cara membentuk gas SO2 adalah kamu melarutkan Cu di dalam concentrated sulfuric acid ya. Oke, jadi kamu harus hafalkan satu persatu dan kita akan mengerjakan soal ini sampai terbiasa. Oke, lanjut nomor 13. Kita punya soal seperti berikut mengenai halogen. Halogen di sini kita punya 5 statement, tentukan mana yang memiliki error, mana yang salah di antara 5 ini. Nomor 1, all halogen atom easily become monovalent anion. Benar apa enggak? Benar ya. Jadi kita punya halogen itu di grup 17 ya, atau dalam bahasa Indonesia kita punya grup 7A ya. Di Jepang pakai grup 17. Junanazok. Oke. Alias apa? Dia memiliki kecenderungan untuk menangkap satu elektron untuk membentuk monovalent anion. Monovalent anion itu adalah Cl 1-, Br 1-, F 1-, I 1-. Seperti itu. Oke. Nomor 2 kita punya an aqueous solution of chlorine exhibits acidity. Ketika kamu punya Cl2, kamu larutkan ke dalam air, ya, aqueous ya, maka dia menunjukkan sifatnya sifat asam. Benar apa salah? Benar. Karena kita punya Cl2 dilarutkan ke dalam air, dia bisa membentuk HCl. Ya, benar. Nomor 3 kita punya white potassium iodide starch paper. Jadi kalau kamu punya klorin, kamu kasih kertas buat litmus ya, kertas untuk menentukan apakah dia ada klorin apa enggak. Kamu bisa menggunakan ini, Ki ya, Ki, potassium iodide, untuk menentukan apakah ada klorin di dalam gas, dalam bejana ini. Dia akan menunjukkan sifat warna-warna biru. Kamu hafalkan lagi ya. Nomor 4 kita punya if chlorine water is added into aqueous solutions of KBr, dan Br is generated. Benar apa salah? Kita lihat. Kamu punya bukan Br ya, kembali. Kamu punya klorin, kamu tambahkan ke dalam KBr. Ya. Apakah dia bisa membuat Br? Kamu harus lihat dari kemampuan oksidasinya di setiap dalam satu golongan ini. Jadi kamu punya FCl-Br-I. Semakin kamu ke atas ya, kamu memiliki kemampuan dia untuk menarik elektronnya semakin kuat. Di elektronegativity-nya itu paling kuat adanya di F, di fluorine ya. Artinya apa? Kemampuan dia menarik elektron itu sama dengan kemampuan dia mengoksidasi lawan dia. Ya, dia mengambil elektron, lawannya teroksidasi. Ya. Kalau kamu memasukkan Cl2 ya, fluorine water, memasukkan Cl ke dalam KBr, artinya apa? Si Cl itu memiliki kemampuan oksidasinya lebih kuat daripada Br, maka dari itu si Br-nya itu akan lepas membentuk Br2 gas. Jadi jawabannya benar. Sebaliknya, seandainya kamu punya Br, kamu masukkan ke dalam KCl. Jadi si Br ini akan lebih lemah daripada KCl,
maka dari itu dia tidak akan bereaksi satu sama lain. Terakhir, kita punya an aqueous solution of HI, hydrogen iodide, is weak acid. Kamu punya HI, apakah dia asam lemah? Salah, jawabannya asam kuat. Ya, yang merupakan asam lemah itu adalah HF, dia weak acid, sedangkan HI dari HCl sampai HI, HCl, HBr, HI itu semuanya adalah asam kuat. Dan kebalik ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 14. Kita punya soal mengenai inorganik lagi, mengenai pemisahan ion. Coba kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Oke, kita lanjut nomor 14. Kita punya 3 ion, kalsium, iron, Tetsu, dan iron, zinc. Di antara 3 ion ini yang sudah dicampur dalam satu bejana, kita mau memisahkan 3 ion ini dengan mencampurkan macam-macam. Kita campurkan amonia, campurkan dengan H2S, dan campurkan dengan amonium karbonat. Oke. Dan di setiap step pasti ada satu ion yang akan terpisah. Entah dia mengendap dan terpisah, atau dia larut dan bergabung dengan ion lainnya. Oke. Jadi juga kamu harus hafalkan. Pertama, mana yang bisa larut ke dalam bisa mengendap ke dalam NH3 dalam amonia. Ya, kamu bisa melihat hintnya itu bisa dilihat dari warnanya. Dalam kasus ini soalnya sangat gampang, bukan gampang sih, kayak sangat baik terhadap kamu karena dia kasih warnanya reddish brown, white, white. Ini bisa menjadi patokan kamu untuk menghafal, ya, karena biasanya kalsium dan zinc itu warnanya putih. Ya, kalau kamu punya zinc dengan karbonat atau misalnya dengan oksida, itu biasa warnanya putih. Jadi kalau kamu tidak tahu, nggak pernah belajar ini, kamu bisa langsung berpikir, oh, jawabannya adalah Fe, besi, ya. Jadi seandainya kamu punya besi itu terlarut dalam NaOH, kamu punya BFE3 ya. Maka kamu akan dapat sisanya Ca2+ dan zinc 2+. Dua-duanya tidak akan larut, tidak akan mengendap. Jadi dia akan larut dan lanjut ke step berikutnya. Berikutnya, ketika kamu mau mencampurkan dengan H2S, mana yang mengendap berikutnya adalah zinc. Zinc 2S. Zinc S, karena dia 2 minus 2 plus ya. Zinc S. Dan terakhir, kamu punya kalsium 2+. Kalsium ini ketika kamu campur dengan amonium karbonat, kamu akan mendapatkan kalsium karbonat. Oke. Nah, jawaban untuk nomor 14 ini, kamu akan mendapatkan Fe zinc kalsium. Zinc kalsium, Fe zinc kalsium. Nomor 4. Maru Yongbang. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya kita masuk ke soal 15, 16, 17. Saya beri waktu kalian pause videonya, kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai. Nomor 15, kita punya soal mengenai pembentukan gas hidrogen. Ya, jadi ketika kamu belajar mengenai pembentukan gas, kamu harus menghafalkan sifatnya seperti apa, asam apa basah, apakah dia larut dalam air, bagaimana cara membentuknya, bagaimana cara mengumpulkannya dia, apakah dia beracun, memiliki warna, dan sebagainya. Itu semua kamu harus hafal semuanya. Ya, kamu punya hidrogen, oksigen, nitrogen, CO, CO2, NO, NO2, kamu punya apa lagi ya? HCl, Br, iodin, halogen, macam-macam. Itu semua juga sering keluar di dalam pelajaran inorganik. Jadi kamu harus hafalkan semua sifat-sifatnya, warnanya juga sama. Baik, kita ngomong tentang hidrogen sekali ini. Untuk membentuk hidrogen, kita bisa mereaksikan zinc dengan asam sulfat. Ya. Jadi kasarnya, ini nggak susah kok. Zinc tambah H2SO4, kamu akan mendapatkan zinc SO4 tambah H2. Udah gitu doang. Dan juga kamu akan bisa lihat kamu punya 1,3 gram zinc ya. 1,3 gram zinc kamu larutkan ke dalam H2SO4 secara total dan kamu bisa mendapatkan H2. Pertanyaannya adalah how many milligrams of hydrogen yang ada kamu dapat. Nah, untuk mendapatkan massa ini kamu harus memikirkan dulu berapa mol zinc yang kamu punya. Kamu balik ke soal IJU yang halaman pertama tadi, kamu bisa mendapatkan massa zinc itu adalah MR-nya adalah 65. Hafalin. Kamu lihat lagi ya.
Jadi molnya zinc itu adalah 1,3 gram dibagi dengan 65 sama dengan 0,02 mol ya. Kamu punya 0,02 mol zinc, kamu larutkan untuk mendapatkan berapa mol H2? Sama, karena 1:1, jadi kamu akan mendapatkan 0,02 mol H2. Oke. Setelah itu kamu ditanya berapa gram. Untuk mendapatkan gramnya kembali kamu punya masanya H2 itu adalah 1 tambah 1, 2. Jadi kamu bisa mendapatkan 0,02 mol kali 2 sama dengan 0,04 gram. Nah, karena satuannya adalah miligram, kamu kalikan dengan 1000, kamu dapatnya 40 ya, jadi 40 miligram. Kotaega maru sambang. Oke. Lanjut nomor 16 17 kita masuk ke soal organik. Oke, ini organik ya. Jadi kita punya statement 1 sampai 4, ditentukan mana statement yang benar. Choose the most appropriate. Choose the most appropriate one. Statement yang benar saja. Jadi ada 3 yang salah. Nomor 1. The molecular formulas of all saturated hydrocarbon. Jadi senyawa yang jenuh. Senyawa jenuh adalah senyawa yang memiliki single bond semua, ikatan tunggal semua ya. Jadi misalnya kamu punya CH4, kamu punya CH3, CH2, CH3 seperti ini, propan ya, dan seterusnya. Semuanya itu ditunjukkan oleh CnH2n plus 2. Benar apa salah? Jawabannya salah. Kenapa? Karena kamu juga harus memikirkan tentang yang namanya sikloalkan. Ya, misalnya sikloheksan ya, kamu punya C6H12, siklopentan C5H10. Nah, mereka semua ini memiliki struktur CnH2n yang sama seperti alkena ya, sama seperti alkena chain yang lurus, bukan yang siklo. Jadi jawaban untuk nomor 1 tidak hanya ini, tetapi tambah CnH2n. Ini juga sama, memiliki sifat jenuh dalam bentuk sikloalkana. Nomor 2 kita punya all alkanes are either gas or liquid at room temperature. Jadi semua alkana itu adalah gas atau liquid di dalam kondisi standar. Kondisi room temperature ini. Benar apa salah? Jawabannya salah. Karena ketika kamu punya chain-nya jumlah karbonnya, alkana itu semakin banyak, kamu punya sifatnya akan berubah. Misalnya metan itu adalah gas, etan juga gas, propan juga gas. Tetapi semakin kamu panjangkan, kamu akan berubah sifatnya. Misalnya dari C-nya 5 pentan atau heksan. Heksan itu sudah pasti liquid ya. Jadi heksan itu liquid. Nah, dan seterusnya, makin lama makin zatnya berubah, sampai kalau nggak salah di C-nya itu bentuknya 15 atau 16, C16 itu dia berubah menjadi solid. Jadi ketika C16 jadi solid, di dalam kondisi ruangan seperti biasa pun alkana itu bisa dalam bentuk padat, bukan gas dan liquid saja. Oke. Nomor 3 kita punya ethene. Ethene itu adalah C2H2. Seperti ini. Dia bisa melakukan reaksi with bromine. Bromine itu Br2 ya. Apakah dia bisa melakukan reaksi dengan Br2? Bisa ya. Jadi nanti kamu bisa belajar ini di kelas 3 SMA atau di kuliah juga ada. Kamu akan mendapatkan reaksi adisi di mana si double bondnya si alkena ini dia akan buka untuk menangkap 1 Br, 2 Br. Seperti ini ya, CH2. Dia akan menangkap 2 Br seperti ini. Oke. Jawabannya untuk nomor 16 ini adalah maru sambang. Sedangkan nomor 4, there's no isomer for alkene. For silen. Silen itu seperti apa sih bentuknya? Silen itu adalah benzen yang memiliki 2 gugus metil seperti ini. Jadi ini adalah silen. Nah, kenapa dia memiliki isomer? Dia memiliki 3 isomer, yaitu orto, meta, para. Jadi orto itu ketika dia samping seperti ini. Kita punya meta itu seperti ini, dan para itu di ujung, metasilen dan parasilen seperti ini.
Ya, jadi ada orto, meta, para, mereka punya 3 isomer. Oke, kita lanjut nomor 17. Kita punya soal mengenai ini soal mengerikan juga ya. Oke, ini ada hitungan. Kita punya 7,4 senyawa dengan formulanya adalah seperti ini. Cn H2n plus 2O. Dan kita mau melakukan reaksi dengan natrium. Ya, kita campurkan benda ini dengan natrium dan dia membentuk 1,12 liter hidrogen ya. Jadi kamu harus membayangkan senyawa apa, misalnya senyawa organik yang memiliki gugus apa sih yang bisa bereaksi dengan Na. Itu adalah alkohol saja. Jadi kalau kamu bisa membuat alkohol, kamu bisa mendapatkan reaksi reaksi ini OH menjadi OH tambah Na menjadi ONA. Seperti ini ya. Hanya akan lepas ketika kamu punya 2 set ini. Dikali 2, kamu akan mendapatkan H2-nya akan keluar. Oke? Sekarang kita lihat bagaimana cara mendapatkan ini. Pertama kita harus tahu reaksi, formula reaksinya. Kita punya, saya tulis di samping ya, Cn H2n tambah 2O. Ini kalau kamu reaksikan dengan Na, kamu akan mendapatkan Cn H2n plus 1O tambah tambah H2. Ya, jadi kamu punya 2 set ini. Dua set ini kamu akan mendapatkan 1 hidrogen. Oke? 2 set sini, 2 di sini, 2 di sini untuk mendapatkan 1 hidrogen. Nah, kembali kita balik ke soalnya. Kita punya 7,4 gram dari senyawa ini. Kita larutkan semuanya untuk mendapatkan 1,12 liter. 1,12 liter hidrogen. 1,12 liter itu berapa mol sih? Bagi 22,4 sama dengan 0,05 mol. Ya, 0,05 mol hidrogen terbentuk. Kalau kamu punya 0,05 hidrogen terbentuk, artinya apa? Reaksi untuk membentuk 0,05 itu kamu harus membutuhkan 2 kali lipatnya daripada 0,05, which is 0,1 mol. Ya. Jadi kamu tahu kamu harus memiliki 0,1 mol dari senyawa ini untuk membentuk 0,05 mol hidrogen, ya. Nah, kita tahu masanya berapa, kita tahu berapa molnya, dan kita bisa menghitung berapa molecular mass-nya si senyawa ini. Ya udah, kita bagi saja 7,4 bagi dengan 0,1 sama dengan 74 mR-nya, 74 gram per mol. Nah, kita sudah tahu 74 masanya, tinggal kita lihat untuk menghitung 74 ini bagaimana caranya. Kita punya C, kita punya H, kita punya O. Ya. Kita punya C, masanya C itu adalah 12. Jadi kita punya 12 dikali dengan jumlah atomnya adalah N. Jadi 12N. H itu masanya 1. Kamu punya jumlah atom H itu adalah 2N tambah 2. Jadi sama dengan 12N, yang ini adalah 2N tambah 2. Kamu punya O, masanya oksigen itu 16, dan kamu hanya punya 1 molekul di dalam satu senyawa ini. 1 atom dalam satu senyawa ini, makanya dia jumlahnya 16. Dan kami bisa tulis 74 ini adalah 12N tambah 20 tambah 2N tambah 2 tambah 16. Jadi kalau kamu hitung 14N tambah 18 74 jadinya berapa nih? 16 56 sama dengan 14N. Jadi N sama dengan 4, ya. Jadi ketika N sama dengan 4, kita bisa kembalikan ke formula dasarnya, itu C-nya adalah 4, H-nya itu adalah 4, 8, 10, O-nya 0. Jadi ini adalah formula akhir dari C4, formula akhir dari senyawanya, C4, H10, dan O. Kembali ke soal. Kita punya berapa nilai N? Kita tahu jawabannya 4, maka dari itu jawabannya 4 di sini. Tapi masih ada satu pertanyaan berikutnya. Dia mau tanya, among structural isomer of this compound, how many of them exhibits the reaction we mentioned above? Jadi kita punya struktur ini,
C4H10O ini itu bisa berbentuk macam-macam. Apakah dia seperti alkohol, apakah dia seperti ether, atau mungkin seperti aldehyde atau keton, ya. Itu tergantung dari isomer yang bisa kita buat. Nah, kita tahu untuk membentuk reaksi ini kita harus mereaksikan natrium, sodium ini dengan alkohol, ya. Kalau kamu punya misalnya ether atau ester atau misalnya keton, kamu nggak bakal bisa mendapatkan reaksi ini. Jadi kamu harus membuat alkohol dari benda ini. Oke, C4H10O. Jadi kita bisa bayangkan C4, kemudian kamu punya OH, ya, seperti ini. Ini alkohol satu. Kita hitung dulu berapa H-nya. Kamu punya CH3, CH2, 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 OH. Kalau kamu hitung 3, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 10, ya, benar ya. Jadi ini adalah C4H10O. Nah, ini satu. Kita harus menghitung lainnya. Kalau kamu punya ini adalah namanya 1 butanol, kamu bisa membayangkan 2 butanol juga. Kamu punya C, dan kamu masukin OH-nya di nomor 2. Jadi kamu dapat 2 butanol. Ya. Apakah selesai? Belum tentu. Kita masih bisa menggeser posisi C-nya. Misalnya kita buat pindahkan C yang ada di sini ke atas. Bisa dapatkan C di atas ini, pindahkan, dapat O seperti ini, ya. Jadi kita punya 2 metil, 2 propanol. Ya. Oke, masih ada lagi apa enggak ya? Coba pikir. Nah, kita juga bisa bayangkan kalau dalam yang dari sini ke sini, metil yang ada di 1 butanol pindah ke tengah. Jadi kita bisa dapatkan C dan C minus ini. Jadi kita bisa dapatkan 2 metil, 1 propanol. Oke, jadi kita punya total 4 molekul. 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, jadi total ada 4 molekul, 4 isomer yang bisa bereaksi dengan natrium. Jadi jawaban kita untuk pilihan number of compounds adalah 4. Maka dari itu jawaban untuk nomor kali ini adalah maru gobang. Hai. Lanjut untuk nomor berikutnya, kita punya halaman terakhir. Jadi ada 18, 19, 20. Saya beri waktu kalian pause soal ini, 3 nomor ini, dan kamu kerjakan. Kita akan cocokkan jawabannya bersama. Nomor 18 kita punya soal mengenai etanol dan aseton. Etanol itu adalah CH3, CH2, OH. Aseton itu adalah CH3, C double bond O, CH3. Jadi antara 2 senyawa ini, choose one that is neither etanol or aseton. Jadi ada 5 syarat ini. Apakah 5 syarat ini tidak memenuhi dua-duanya? Ya, dua-duanya tidak memenuhi syarat ini. Nomor 1 kita lihat, it's a liquid at room temperature. Apakah dia liquid dalam room temperature? Jawabannya 1, ya. Yes. Jadi mereka sama-sama bentuk cair di dalam room temperature. Nomor 2, apakah dia soluble in water? Apakah dia larut dalam air? Metanol? Yes. Karena dia memiliki OH. Jadi dia bisa membuat ikatan hidrogen dengan air. Sedangkan aseton dia tidak bisa larut dalam air. Dia seperti minyak. Jadi dia akan membuat 2 lapisan air dengan aseton. Nomor 3 kita punya potassium dichromate. Apakah dia bisa dioksidasi dengan potassium dichromate? Untuk nomor 1 bisa. Untuk alkohol dia bisa menjadi aldehyde dan bisa menjadi COOH, asam karboksilat, ya. Sedangkan aseton dia tidak bisa dioksidasi lagi, dia akan stop. Nomor 4, it gives iodome formation. Iodoform reaction. Jadi iodoform reaction itu adalah reaksi di mana kamu mereaksikan senyawa-senyawa ini dengan dengan iodom, jangan dengan I, ya.
untuk mengecek apakah dia memiliki gugus, kamu hafal ya, gugus CH3COH di sini, CH2 seperti ini, atau CH3 double bond O seperti ini. Ya, jadi kalau kamu melihat iodoform reaction, kamu harus mengingat dua gugus ini. Kalau kamu mendapatkan dua gugus ini, dia bisa menunjukkan iodoform reaction, dan dia akan memberikan warna. Oke, jadi dalam kasus ini dua-duanya memberikan reaksi. Oke, dan terakhir kita bisa lihat nomor 5, it turns purple when reaction with FeCl3, FeCl3. Apakah dia bisa menunjukkan sifat ini? Jawabannya tidak. Kalau kamu melihat FeCl3, kamu bisa langsung membayangkan tentang fenol. Ya, benzen dengan OH, jadi fenol. Misalnya kamu punya seperti ini ya, gugus seperti ini. Apakah dia menunjukkan reaksi dengan FeCl3? Iya, karena dia memiliki fenol di dalamnya itu. Kamu ganti Fe-nya dengan NO2. Apakah dia bisa? Bisa, dan seterusnya. Asalkan dia bisa memiliki gugus fenol, jadi dia bisa menunjukkan reaksi ini. Jadi, mana yang tidak bereaksi dengan etanol dengan aseton adalah nomor 5. Oke. Lanjut, untuk nomor 19, kita punya 4 statement. Choose the most appropriate one. Tentukan yang mana yang benar. Nomor 1, tentang anilin ya. Apa itu anilin? Anilin itu tentang benzen dan NH2. Oke. Bagi yang belum pernah lihat anilin, kenalan dulu sama anilin. Nomor 1, it's a solid at room temperature. Jawabannya salah. Itu bukan solid tapi liquid. Dia colorless liquid. Oke. Nomor 2, acetaldehyde is formed when reacted with acetic anhydride. Jadi kamu punya CH3COOH ya. Kamu punya asam asetat ya. Asam asetat itu kalau kamu reaksikan dengan anilin, kamu akan mendapatkan acetanilid. Jadi kamu bisa mendapatkan reaksinya tambah seperti ini. CNA, C double bond O, CH3 seperti ini ya. Nah, reaksi ini itu sangat terkenal di pelajaran kimia organiknya SMA Jepang, karena mereka akan belajar mengenai bagaimana cara membuat obat. Ya, kalau kalian yang ingin belajar farmasi, kamu juga akan banyak sekali ketemu reaksi ini. Apakah kamu bisa membuat obat demam, penurun panas, kayak Netsuzai, atau obat sakit. Ya, jadi kamu bisa membuat obat dari ini. Di sini kamu akan belajar tentang pembentukan ester dan pembentukan ikatan ester dan ikatan amino. Ya, jadi sangat penting. Oke. Jadi untuk nomor 19 ini jawabannya adalah marunibam. Oke. Lanjut nomor 3, untuk asal cek saja. It dissolve easily in AOH. Dia gampang larut di dalam NaOH. Benar apa salah? Jawabannya salah. Kenapa? Karena anilin ini dia sifatnya basah. Jadi basah ketemu basah biasanya mereka nggak gampang untuk larut. Apalagi dia memiliki gugus benzen dan itu sangat tidak gampang larut dalam air. Oke. Nomor 4, nitrobenzene is formed when reacted with HCl and NaNO2. Kalau kamu punya anilin, kemudian kamu tambah HCl dan NaNO2 di dalam kasus HCl, kamu bukan mendapatkan nitrobenzen ya. Kamu nggak akan mendapatkan nitrobenzen seperti ini. Tapi kamu akan mendapatkan yang namanya azo. N seperti ini. N plus ya dia. Jadi ini juga akan kamu pelajari di kimia kuliah tahun ke-2 atau tahun ke-3. Kalau kamu mau melakukan coupling, jadi kamu juga di SMA juga pernah belajar sih. Misal kamu bisa membuat cat, membuat pigmen ya. Kamu bisa membuat cat dari sini, kamu bisa membuat banyak sekali senyawa dari sini. Dan ini juga cukup terkenal nama reaksinya, Sandmeyer. Reaksi Sandmeyer reaction. Oke, jadi ini reaksi coupling namanya. Coupling reaction. Oke, lanjut. Terakhir kita punya nomor 20 mengenai pembakaran. Ya, jadi kita punya 0,5 mol hidrokarbon was completely combusted. Dan ketika kita bakar,
0,5 mol hidrokarbon ini kita mendapatkan 1,5 mol CO2 dan 1 mol air. Tulis ya. Kamu punya CXHY, berapapun saya nggak tahu. Kamu bakar, kamu akan mendapatkan CO2 tambah H2O. Oke. Ketika kamu bakar 0,5 mol, kamu akan mendapatkan 1,5 mol CO2 dan 1,0 mol air. Ya. Pertanyaannya apa molekular formulanya dari hidrokarbon ini? Oke. Nah, yang bisa kita menjadi patokan itu adalah kita tahu jumlah karbon dan jumlah air yang dibentuk itu tidak sama. Yang satu 1,5, yang satu 1,0. Jadi kita tahu koefisiennya si CO2 dengan koefisiennya si air itu berbeda. Ya. Kalau misalnya kamu punya 0,5 di sini, kamu reaksikan semuanya, maka dari itu kamu akan mendapatkan 3 kali lipatnya di sini dan 2 kali lipatnya di air. Artinya kita tahu koefisiennya si CO2 itu adalah 3 dan koefisiennya si air itu adalah 2 karena dia 3 kali lipat, di sini adalah 2 kali lipat. Ya. Dan tinggal kita mengembalikan saja, kita punya 3 CO2 dan 2 air dan sumber C dan H di sini itu datangnya semua dari sini. Maka kita punya C-nya itu pasti 3 dan H-nya itu adalah 2 kali 2, 4. C3H4. Jawabannya untuk nomor terakhir adalah Maru Yombang. Oke. Itu saja. Baik. Itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya untuk tahun-tahun selanjutnya. Bagi kalian yang ingin terus mengikuti update soal ini, kamu bisa subscribe untuk video ini untuk channel saya dan kita akan terus belajar kimia, matematika, dan juga IPA lainnya bersama. Thank you. Gambatte kudasai. Sayonara.